Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 PHPTT ingin menampilkan video tentang penjelasan studi kasus ledakan hama wearing coklat yang terjadi di tanaman padi. Sebelum masuk ke video penjelaskan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya M. Zagar dengan NIM 1004 dan rekan saya Wahyudi Wirafna dengan NIM 1025. Saya Nabi Mirza Mama dengan NIM 2012. Saya Zaskia Syafuputri dengan NIM 2023. Saya Mutia Safni dengan NIM 2022. Saya Suci Fadila Putri Esti dengan NIM 2021. Mungkin sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi hama dan konteks sejarah politik pangan. Nah, ledakan hama wearing batang coklat Nila parvata lugens. Untuk memahami besarnya krisis ini, kita harus kembali ke era 1970-an dan 80-an. Masa ketika Indonesia gencar mengejar swamsebada pangan. Pada masa itu WBC bukan sekedar hama. Ia adalah musuh negara berpotensi menggagalkan seluruh program pangan nasional. Hama serangga kecil yang nyaris tak terlihat memiliki daya rusak yang luar biasa. Ia hidup bergerombol di pangkal batang padi, menghisap cairan floem yang esensial untuk transportasi nutrisi. Serangan masif mereka menyebabkan kehilangan seluruh nutrisinya, berujung pada kondisi hyperburn, yaitu sebuah istilah yang setara dengan kegagalan panen total. Bayangkan, dari atas sawah yang semula hijau segar berubah menjadi petak-petak kering dalam hitungan hari, seolah-olah disiram dengan air mendidih. Faktor biologis yang mendukung kehancuran ini adalah siklus kehidupannya yang sangat singkat, hanya sekitar 20-30 hari, dan kemampuan reproduksinya yang fantastis. Satu betina mampu meletakkan hingga 300 telur. Hal ini memungkinkan populasi wearing meningkat hingga ratusan kali lipat dalam satu musim tanam. Kehancuran yang diakibatkan oleh WBC akhirnya memaksa pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi presiden atau Inpres No. 3 tahun 1986. Inpres ini secara definitif mengakhiri era dominasi pestisida dan menetapkan pengendalian hama terpadu atau PHT sebagai salah satu filosofi pelindungan tanaman di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa historis krisis WBC adalah katalisator bagi perubahan paradigma pertanian nasional. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi mengenai faktor penyebab struktural kelemahan filosofi pertanian intensif. Kita perlu menganalisis mengapa sistem pangan kita begitu rentan. Jawabannya terletak pada pilar-pilar filosofi pertanian intensif yang dianut pasca revolusi hijau. Pilar pertama yang rapuh adalah monokultur padi secara terus-menerus. Praktik ini menghilangkan peran jeda waktu atau rotasi yang secara alami dapat memutus siklus hidup hama. Kita perlu menyediakan jembatan emas bagi wearing untuk bermigrasi pada produksi jembat tanpa putus sepanjang waktu. Lahan sawah alih-alih menjadi ekosistem telah direduksi menjadi pabrik biomasa. Pilar kedua yang runtun adalah keseragaman genetik pada skala jutaan hektar. Varietas unggul seperti R36 dan varietas lainnya yang dipuji karena hasilnya yang tinggi ditanam hampir di seluruh sentra padi. Ketergantungan pada satu atau dua gen ketahanan ibarat membangun benteng dengan hanya satu pintu. Ketika wearing melalui proses seleksi alami yang kuat berhasil mengembangkan biotip baru seperti biotip 2 dan atau 3 yang mampu mengatasi resistensi varietas tersebut, seluruh benteng pun roboh. Populasi wearing yang tadinya ditekan oleh gen tahan kini bebas menyerang dan berlipat ganda tanpa hambatan. Inilah yang terjadi pada pertengahan 80-an, menandai kegagalan total dari strategi genetik yang seragam dan tidak berkelanjutan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu tentang bumerang, pengendalian kimia, dan resurgensi ekologis. Faktor yang paling menentukan dalam eskalasi krisis WBC adalah pengendalian kimia yang tidak bijaksana pada era 70-an dan awal 80-an. Penggunaan pestisida kimia spektrum luas, khususnya jenis organofosfat dan karbamat adalah solusi yang diutamakan. Ironisnya, tindakan ini justru menghasilkan bumerang ekologis. Wearing batang coklat memiliki tingkat reproduksi yang sangat cepat dan mekanisme adaptasi yang kuat.
Namun di sisi lain, musuh alami wereng yaitu predator krusial seperti laba-laba atau Lycosta sp, kepik dan tawon parasitoid, yang mana spesies ini memiliki siklus hidup yang lebih lama dan lebih sensitif terhadap bahan kimia. Akibatnya, dosis pestisida yang disemprotkan di sawah efektif membersihkan musuh alami, namun hanya meninggalkan sebagian kecil populasi wereng yang resisten. Begitu lingkungan bersih dari predator, wereng yang tersisa langsung mengalami ledakan populasi yang eksplosif yang kami sebut resurgensi hama. Data lapangan menunjukkan bahwa setelah penyemprotan, populasi WBC dapat meningkat hingga 5-10 kali lipat karena tidak ada lagi kontrol biologis. Kegagalan ini menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang ekologi sawah, bahwa pestisida tidak hanya membunuh hama, tapi juga memutus rantai makanan. Yang penting menciptakan kekacauan dan ketidakseimbangan yang justru menguntungkan hama target. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, dampak skala besar dan guncangan ketahanan pangan. Dampak WBC terukur dalam skala yang mengancam stabilitas negara secara ekonomi makro, merugikan yang ditimbulkan mencapai nilai triliunan rupiah. Jika dihitung dengan nilai mata uang saat ini, laporan dari berbagai daerah sentra produksi padi menunjukkan bahwa serangan WBC menyebabkan busuk atau gagal panen total pada lebih dari 400.000 hektar sawah dalam beberapa tahun endemik. Kerugian reproduksi ini langsung mengganggu target swasembada beras. Selain itu, WBC juga menyebabkan kerugian tak langsung yang signifikan. Biaya produksi petani meningkat drastis karena mereka dipaksa untuk terus membeli dan menyemprotkan pestisida yang semakin mahal. Ketergantungan ini menciptakan lingkungan kesetan-utan dan kerugian. Krisis ini juga memaksa pemerintah mengeluarkan dana besar untuk subsidi benih dan program pengendalian darurat yang sebenarnya merugikan biaya kegagalan sistem WBC. Sistem ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari jumlah pupuk atau pestisida yang digunakan, tetapi dari kemampuan sistem pertanian untuk menahan gangguan ekologis tanpa intervensi kimia yang mahal dan merusak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak sosial kesehatan dan degradasi lingkungan. Lebih dari sekedar kerugian materi, krisis WBC meninggalkan luka sosial dan lingkungan yang mendalam. Di tingkat sosial, kegagalan berulang kali akibat hama memicu frustasi massal dan kemiskinan struktural di kalangan petani. Situasi ini diperparah dengan resiko kesehatan, penggunaan pestisida yang insensitif dan seringkali tanpa alat pelindung diri APD yang memadai, menyebabkan petani terpapar bahan kimia yang beracun, meningkatkan risiko penyakit akut dan kronis. Kami mencatat kasus-kasus keracunan pestisida di daerah endemik yang menunjukkan betapa bahayanya praktik pengendalian hama. Di sisi lingkungan, dampak WBC terlihat dari degradasi keanekaragaman hayati sawah. Pestisida spektrum luas memusnahkan biota non-target yang berfungsi sebagai indikator kesehatan lingkungan, termasuk ikan, belut, dan berbagai serangga air. Hilang spesies-spesies ini menghilangkan layanan ekosistem krusial, membuat sawah menjadi lingkungan yang sepi dan tidak resilient. Inilah warisan pahit dari krisis WBC, sebuah ekosistem yang dirusak oleh tangan manusia sendiri, kehilangan daya tahannya, dan akhirnya merugikan mereka yang menguntungkan hidupnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang solusi PHT pilar 1 dan 2, implementasi. Keluarlah dari bayang-bayangan kegagalan kimia, kita beralih ke masa depan yang ditawarkan PHT. PHT adalah upaya untuk mengembalikan kecerdasan ekologi dan dalam pertanian. Pilar pertama PHT adalah budidaya tanaman sehat yang bertujuan meminimalisir kerentanan tanaman. Ini meliputi penerapan ketat pola tanam serempak dalam skala luas untuk menciptakan periode bebas inang bagi WBC, serta melakukan rotasi varietas tahan secara berkala untuk menaikkan laju adaptasi biotipe wereng. Pilar kedua PHT adalah inti dari perubahan sosial, pemberdayaan petani melalui pengamatan ekosistem. Melalui program sekolah lapangan PHT, petani
berarti untuk menjadi ahli di lahan mereka sendiri. Mereka belajar membedakan hama dengan musuh alami, menghitung rasio predator hama, dan yang terpenting memahami konsep ambang ekonomi. PHT mengajarkan kita semua hama harus dibunuh, tindakan pengendalian termasuk penggunaan pestisida hanya dibenarkan jika populasi wereng melebihi titik kerugian ekonomi yang ditoleransi. Pendekatan ini mengubah petani dari objek teknologi menjadi subjek pengambilan keputusan berbasis ekologi. Selanjutnya, solusi PHT, pilar 3 dan 4. Dan ini terakhir. Pilar terakhir PHT adalah manifestasi dari menjaga keseimbangan alam. Pilar ketiga adalah pemanfaatan musuh alami sebagai garda terdepan pertahanan. Prioritas utama adalah konservasi musuh alami yang sudah ada di sawah seperti laba-laba, kepi, dan oedorax. Hal ini dilakukan dengan menanam tanaman refugia di pematang sawah, tanaman berbunga yang menyediakan nektar dan polen sebagai sumber makanan. Bagi musuh alami, dengan melestarikan keanekaragaman hayati, kita membiarkan alam yang mengendalikan wereng secara gratis dan berkelanjutan. Pilar keempat PHT adalah prinsip kehati-hatian. Pengendalian kimia sebagai pilar terakhir dan selektif. PHT dengan tegas melarang penggunaan pestisida spektrum luas yang mematikan. Jika terpaksa, hanya inseksida selektif dan target spesifik yang boleh digunakan, serta harus diaplikasi pada dosis dan waktu yang tepat. Sebagai penutup, kasus studi ledakan BBC adalah monumen kegagalan yang mengajar kita untuk tunduk pada hukum ekologi. PHT bukan sekedar metode, melainkan sebuah kontak sosial dan ekologi untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat bertani dan hasil optimal tanpa harus membayar harga yang mahal bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang ledakan hama wereng coklat yang terjadi di tanaman padi, yang tepatnya dijelaskan pada video tadi. Mungkin kami tutup video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.